Di tengah perang Rusia, Indonesia lanjutkan kontrak Su-35 dengan Rusia dan abaikan sanksi Amerika Serikat. Halo sahabat Agino Channel, jumpa lagi dengan channel saya. Dan tentu apa kabar Anda semua? Semoga sehat-sehat selalu dan panjang umur tentunya. Itu yang selalu kita harapkan. Pada video kali ini kita akan mengulik seputar kontrak pembelian Su-35 di tengah Rusia yang sedang gencar membombardir Ukraina. Apakah ini sinyal dari dukungan Indonesia? Nah, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini sampai selesai supaya kalian tidak ketinggalan info pentingnya. Sahabat Agino Channel, Su-35 memang sudah dibatalkan Indonesia. Indonesia membatalkan pesanan Su-35 karena ancaman sanksi dari Amerika Serikat. Ancaman ini membuat Indonesia tak melanjutkan rencana pembelian Su-35 tersebut. Sanksi memang bakal dipertaruhkan lebih banyak kepentingan Indonesia dibanding membeli Su-35. Nilai transaksi Su-35 sendiri sebesar 1,14 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, tentu tak sebanding dengan akibat yang akan diterima bila Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Bila sanksi itu benar-benar diwujudkan, maka nilai perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun bakalan hangus, sahabat. Nah, kemudian Amerika Serikat bisa memblokir suku cadang F-16, C-130 hingga alutsista lain buatan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Indonesia. Hal inilah yang tak mungkin bisa dilakukan atau Indonesia bisa menghindar. Nah, sehingga pembatalan pembelian Su-35 adalah langkah yang tepat pada saat itu. Toh penggantinya malah lebih oke, yakni Rafale dan F-15 Eagle II. Sahabat Agino Channel, sebelum menyatakan pembatalan Su-35, situs Kongres Amerika Serikat, Kongres COP, pada Oktober 2021 yang lalu memberitahukan terlebih dahulu niatan Indonesia. Kongres COP memaparkan bila Rusia dan Indonesia sudah mendapat tekanan besar dari Amerika Serikat karena transaksi Su-35. Ekspor senjata Rusia juga menghadapi biaya yang signifikan karena pengenaan sanksi Amerika tersebut. Pada bulan Juni tahun 2021 yang lalu, Kepala FSNTC Dmitry Sugayev menyatakan bahwa Rusia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyaksikan bahwa mitranya atau Indonesia juga berada di bawah tekanan yang sangat serius, tegas dari Kongres COP. Apalagi saat Amerika Serikat tahu bahwa skema imbal dagang yang tak melibatkan pembayaran dalam mata uang dolar Amerika Serikat tentunya. Semakin marah saja tentu negara Paman Sam kepada Indonesia atas kelakuannya ini. Alih-alih menggunakan dolar, Rusia menyetujui sistem barter untuk beberapa komoditas, diantaranya adalah kopi, kelapa sawit, dan komoditas-komoditas lainnya sebagai imbal bagi Rusia untuk pembelian Su-35, kata Kongres COP.
Sahabat Agino Channel, Indonesia yang tahu bakal disanksi kemudian mendatangi pemerintah Presiden Donald Trump pada waktu itu. Jakarta meminta agar dijauhkan dari sanksi karena hendak membeli Su-35, tapi tentu AS menolak berat hal ini. Indonesia juga meminta pemerintahan Trump untuk mengesampingkan kemungkinan sanksi atas pesanan Su-35. Laporan media menyatakan administrasi Trump menolak permintaan tersebut dan Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan pembelian Su-35, lapor Kongres.co. Larangan AS bukan cuma omong kosong, sahabat. Menteri Pertahanan atau Menhan AS era Trump pada waktu itu, Jim Mattis, kemudian disuruh datang ke Indonesia. Nah, di Indonesia Mattis diberi tugas untuk melakukan tekanan terstruktur, sahabat, agar negara Indonesia membatalkan niatnya untuk membeli Su-35 buatan Rusia tersebut. Bahkan media Cina 3G163.com pada Juni 2021 yang lalu menjelaskan, bila tekanan AS dimulai saat Indonesia menunjukkan niatnya kepada Su-35 tahun 2017 yang lalu. Setahun kemudian itulah Jim Mattis datang ke Indonesia. Nah, pada Januari 2018, Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Jim Mattis tiba di Jakarta untuk kunjungan resminya. Salah satu tugas yang harus dia selesaikan adalah menghentikan Indonesia membeli pesawat Rusia, jelas 3G163.com. Nah, di sana Mattis mengancam akan menghentikan pengiriman suku cadang bagi F-16 Indonesia bila Su-35 jadi dibeli dari Rusia, sahabat. Mattis menjelaskan bahwa jika kontrak ditandatangani dengan Rusia, Amerika Serikat akan berhenti memasok suku cadang untuk F-16 Angkatan Udara Indonesia yang memiliki sekitar 40 F-16. Tentu saja ini akan menjadi sanksi Amerika Serikat yang terburuk, jelas 3G163.com. Jakarta tak langsung memberikan jawaban waktu itu, lantas Mattis kembali ke AS. Nah, kemudian sampainya di AS, Mattis kemudian berbicara di depan Komite Pertahanan Nasional Washington. Aneh bin ajaib, sahabat, di depan pejabat teras AS, Mattis menjelaskan tidak seharusnya Indonesia diancam dengan sanksi karena hendak membeli Su-35 buatan Rusia, sahabat. Menurutnya ada 3 negara di Asia yang harusnya lolos dari sanksi tersebut walaupun membeli senjata dari Rusia. Ada negara-negara di dunia yang mencoba untuk berpaling dari senjata dan sistem yang sebelumnya bersumber dari Rusia, kata Mattis yang dikutip dari military.com pada 18 April 2018 yang lalu. Ketiga negara itu ialah India, Vietnam, dan Indonesia. Nah, sebab ketiga negara tersebut kompak membantu AS dalam menghadapi China. Harus ada keistimewaan yang diberikan Washington kepada ketiganya. Kita hanya perlu melihat ke India, Vietnam, dan beberapa negara lain untuk menyadari bahwa pada akhirnya kita akan menghukum diri kita sendiri di masa depan dengan kepatuhan ketat terhadap sanksi kita. Indonesia misalnya berada dalam situasi yang sama, mencoba beralih ke lebih banyak pesawat. Sistem kami, tetapi mereka harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan warisan militer mereka, yaitu Su-27 30 ke Su-35, papar Mattis. Rupanya Mattis menyampaikan hal di atas lantaran ancaman yang ia lontarkan ke Jakarta Januari 2018 tak mempan. Nah, Indonesia nyatanya tetap melangsungkan pembelian Su-35 hingga ke tahap hampir finalisasi kontrak pada waktu itu. Tapi Jakarta tidak menurut dan kontrak ditandatangani, jelas 3G163.com. Karena ancamannya dianggap omong kosong oleh Indonesia,
Nice melakukan tekanan lebih hebat lagi. Walhasil, tadinya Indonesia yang berani jadi berpikir ulang untuk membeli Su-35 sahabat. Nah, kemudian tekanan Washington terhadap Jakarta meningkat. Nah, dalam analisis terakhir, Indonesia tidak tahan. Akhirnya, dalam keadaan sulit seperti itu, Jakarta mulai menunda pembayaran dari kontrak tersebut. Nah, dengan demikian, mengatakan bahwa dokumen tersebut harus ditandatangani oleh 4 menteri yang berbeda sebelum persetujuan akhir. Dikatakan bahwa sangat sulit untuk menemukan kompromi ataupun kesepakatan pembelian Su-35 yang dapat diterima oleh keempat menteri tersebut, sahabat. Nah, itu yang disampaikan oleh 3G163.com. Setelah itu, barulah Indonesia membatalkan pembelian Su-35 lantaran ancaman sanksi Amerika Serikat dianggap berbahaya bagi kepentingan negara. Demikian sahabat Agino Channel, info terkini yang dapat disampaikan kepada Anda semua. Semoga ini sangat bermanfaat dan tentu tunggu informasi ataupun video-video yang selanjutnya yang akan disampaikan kepada sahabat semua. Terima kasih.